khusus untuk penanganan under pricing, under invoicing, transfer pricing, memang kita sadar perlawanannya pasti keras. Pasti sangat keras. Karena kita berhadapan dengan kapital besar dan itu lintas negara, Bang. Jadi bukan hanya kapital lokal ini. Ini kapital global, lintas negara. Minimal itu kapital lintas negara. Pemerintah kan hanya ingin menegakkan mana yang menjadi haknya Indonesia. Bukan untuk bikin mereka rugi. Tapi jelas keuntungan mereka akan berkurang drastis. Karena selama ini mereka mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak proper. Kalau misalnya itu kita bisa peroleh, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Peningkatan kesejahteraan terhadap guru misalnya, ASN misalnya bisa dari situ. Pembiayaan proyek-proyek yang selama ini harus mencari financing ke berbagai tempat bisa diongkosi, minimal sebagian bisa diongkosi dari pendapatan yang ini. Jadi negaranya, pemerintahnya lagi bertarung melawan kekuatan lintas negara, terus tiba-tiba ada yang demo bilang pemerintahnya nggak pro rakyat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Salam buat Uda Hasan Nasbi. Makasih Bang. Udah lama sekali ya, setahun lah ya. Ada kali ya Bang, enggak mungkin berapa bulan lah Bang. 6 bulan ada kali Bang nggak kesini. 6 bulan. Iya. Jadi kita ini kalau ketemu gak ada yang serius. Iya. Semuanya ngomong-ngomong santai. Santai lah gitu. Rileks, ya kan? Iya. Kalau serius sudah banyak, tiap hari udah banyak yang serius. Apalagi di media sosial, serius semua kan? Terlalu tegang juga kita Bang. Tegang juga Udahlah. Kita. Santai-santai kita sekarang dikit mau aja. peredaan ketegangan. Stretching. Stretching. Olahraga udah sering, tapi Iya. stretching jarang kan gitu. Iya. Nah, jadi bagaimana Pak Hasan ini? Iya, Bang. Aku panggil nama aja lah Hasan lah. Oh kan saya di Abang, jadi Iya, panggil makanya. nama aja lah. Kadang-kadang kan kita kalau di podcast ini kan Kan nggak bisa. kebawa sama formalitas kan. Jabatan paling lama 5 tahun Bang. Nah, Nah, hubungan adik kakak selamanya kan gitu. selamanya. Jadi sekarang berkantor di mana? Kantor, nah ini Bang, ada beberapa kantor nih Bang. Ya nggak apa-apa. Ya. Kantor yang sudah disiapkan, pertama di Kebon Siri, di Wisma Mandiri, Oh, ada di sana. Terus mungkin minggu depan saya sudah mulai tanggal 14 mungkin saya sudah ngantor di Komdiji Bang. Komdiji. Sama Ibu Menteri Komdiji, beliau baik sekali. Saya disiapkan di Komdiji di lantai 5. Dan itu besar dikasih. Jadi saya dengan seluruh asisten, dengan pembantu asisten itu bisa ditampung di situ. Nah, kemarin Pak Seskap juga bilang minggu depan saya juga akan berkantor di Wisma Negara. Jadi Pak Seskap juga sangat baik, jadi siapkan juga kantor di Wisma Negara. Tapi biar dia dengar ini Pak Seskap ini nggak pernah nawarin saya kantor di mana. Belum kali Bang. Nah, nanti Abang ditawarin juga. Ya, tapi ini kan lebih ke untuk memperlancar tugas-tugas kan. Lancar tugas-tugas karena kalau dengan Komdiji bagus di kantor di sana karena urusan kita sebagai penasihat dengan Komdiji itu sangat banyak. Dan saya dalam 2 bulan terakhir, kan saya baru dilantik 2 bulan, itu diskusi sudah berapa kali yang intensif dengan Ibu Menkomdiji. Mutia Hafiz. Kalau dengan Wamenkomdiji Anggaraka lebih sering lagi.
Dengan satu lagi tuh wamennya Bang Nezar berapa kali ketemu juga Bang. Jadi kita cukup intensif. minggu depan ke sini. Ya, Bang Kodari juga kita intensif diskusi walaupun via WA untuk membicarakan format komunikasi lah, termasuk membicarakan isu-isu. Nah, di dalam mungkin juga nanti dibutuhkan, jadi ada ruangan transit lah Ya. di dalam disiapkan sama Pak Seskap gitu. Gitu. Itu yang penting. Kita yang penting kerja itu leluasa. Iya, ya kan? Heeh. Kalau kita kebetulan ada acara di daerah Sudirman Tamrin, Wisma Nusantara kan gitu. Iya. Wisma Mandiri ini ada. Wisma Mandiri Kebon ada. Siri, ya. Kalau makan nasi kambing, nasi goreng kambing. Ya kan? Gitu. Satu lagi di mana? Ada Wisma Mandiri, Komdiji sama di Wisma Negara, Bang. Wisma Negara. Wisma Nusantara apa negara? Wisma Negara, Bang, di dalam istana, Bang. Oh, saya pikir Wisma Nusantara. Banyak restoran di situ. Wisma Negara ya. Iya. Ya, saya kira yang penting mempermudah komunikasi. Iya. Ya kan? Kantor itu, Sama mungkin memang perlu mobilitas juga kan, Bang. kalau kita kan tidak tergantung tempat, Iya. tergantung aktivitas kan. Iya, betul. Jadi Gitu. bagaimana? Ini kan kebetulan 2 minggu ini lengang sekali suasana politik ya. Lengang tuh bagus apa enggak, Bang? Saya kira bagus Oh, lah. bagus ya. Kita tenang dikit lah ya. Tenang dikit. Kalau enggak kita baca di TikTok, Ah. di media sosial, Iya. di Facebook, di Twitter nggak ada lagi, di akun X misalnya. Itu kan capek kita. Iya. Iya kan? Iya. Jadi begini, seolah-olah kan apa yang dilakukan oleh presiden itu nggak ada yang benar gitu kan. Iya. Tapi tadi baru kita diskusi juga dengan satu lembaga survei ya, SSI apa namanya, Sintesa Iya. Studi. Hmm. Itu menunjukkan bahwa tingkat pembicaraan orang yang positif Hmm. terhadap Prabowo Iya. di dalam media sosial itu cukup bagus. Iya. Ya tentu tidak semua positif ya, ada negatif, ada Iya. sentimen itu kan mesti Iya. ada. Iya. Nah kemudian support dari anggota kabinet terutama wakil presiden Gibran dan Bahlil, Iya. dan Bahlil yang paling tinggi. Kalau orang cari Bahlil itu kaitannya dengan Prabowo tinggi. Tapi kalau yang lain-lain rendah. Iya. Bahkan ketua umum partai Iya. yang menjabat sebagai menteri itu Iya. linknya nggak ada ke Prabowo. Iya. Tidak. Jadi kan orang kan mencari kan biasa. Buka misalnya si A, itu kan ada nggak linknya ke presiden? Yang paling tinggi itu Bahlil sama Gibran. Iya. Nah, jadi itu menarik ya. Iya, itu temuan yang menarik. Saya belum baca tapi itu temuan yang menarik. Jadi sebenarnya kan memang kalau kita mau fair Bang ya, kalau membicarakan misalnya apakah persepsi pemerintah itu negatif atau positif di mata publik kan nggak bisa pakai perasaan kan, Ya, kan harus pakai ukuran-ukuran. Kalau tadi yang ngobrol dengan abang punya ukuran kan itu bisa jadi sebuah pegangan. Tapi ukuran yang lain kan bisa juga dalam bentuk approval rating kan Bang. Jadi approval rating juga nggak perlu 100% kan. Ya kalau 60%, 70%, 80% itu sebenarnya kan sudah lebih dari 50%. Itu artinya sebagian besar masyarakat approve terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Termasuk juga apa yang disampaikan oleh pemerintah. Nah kalau kita terjebak dengan keriuhan di media sosial, ya mungkin perasaan kita bisa berubah-ubah Bang. Karena media sosial itu memang ada kecenderungan orang di sana tuh untuk ya ekspresif untuk memperlihatkan kekritisan lah terhadap pemerintah. Tapi nggak bisa jadi ukuran. Makanya kemarin ada satu podcast influencer yang nggak percaya dengan hasil survei. Dia bilang tapi di media sosial banyak yang ini pemerintah katanya. Saya bilang iya, yang muncul di algoritma Anda mungkin iya. Tapi secara keseluruhan kita kan harus punya ukuran. Makanya saya sekarang tuh lebih sering gini Bang. Yang paling gampang deh, kita lihat tokoh deh. Ada nggak tokoh yang awalnya dukung Pak Prabowo Gibran, dalam 2 tahun terakhir dia nggak dukung lagi, ada nggak? Bahkan yang di reshuffle ada nggak yang nggak dukung? Saya kena reshuffle tetap dukung Bang. Bang Abdul Qadir Kading kena reshuffle tetap dukung Bang. Masuk lagi dia. Maksudnya
Nah, ada nggak orang yang misalnya sudah dalam 2 tahun terakhir, di awalnya pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, sekarang nggak dukung lagi, ada nggak? Yang tokoh nih. Tapi kalau misalnya yang sebaliknya, saya bisa ngomong banyak Bang. Kalau misalnya dulunya nggak dukung Prabowo Gibran ketika kampanye, sekarang balik mendukung program, banyak Bang. Kemarin 2 minggu yang lalu, kayaknya 2 minggu yang lalu saya di tempatnya Faisal Assegaf. Faisal Assegaf sendiri kan nggak dukung Pak Prabowo, tapi kemarin saya lihat udah positif dia sama Pak Prabowo. Bang Ramadan Pohan kan timnya Anies Baswedan. Kemarin di meja itu dia dukung Pak Prabowo, Bang. Itu tokoh tuh, kelihatan berubah. Bahkan Said Didu aja sekarang sudah dukung program ketahanan pangan dia di Merauke sana. Artinya sudah mulai geser juga buat dukung. Nah, pergeseran itu aja kan juga bisa jadi ukuran sederhana. Yang tokoh aja, yang dari pendukung jadi haters kita belum lihat nih. Tapi yang dari dulunya nggak dukung, sekarang jadi dukung, kita bisa sebut banyak nama. Bahkan jadi menteri Bang. Rocky Gerung aja sekarang dukung pemerintah. Tio habis dimakan sama Rocky Gerung sekarang. Kalau ngomongin Tio dimakan sama Rocky Gerung kan. Rocky Gerung dukung pemerintah sekarang. Ya, Bang Jumhri Hidayat jadi menteri sekarang dukung Presiden Prabowo. Said Iqbal nggak dukung Pak Prabowo. Sekarang dukung Pak Prabowo. Siapa lagi bisa sebut nama Bang? Caimin jadi kompetitor sekarang dukung. Nah, kita bisa ngomong. Ya, banyak. Iya, kita bisa banyak bicara tokoh tuh. Tapi arus baliknya nggak ada Bang. Kita belum ketemu nih arus yang balik itu. Yang awalnya dukung, tapi sekarang jadi nggak dukung. Kita belum bisa sebut nama itu Bang. Saya nggak tahu kalau Bang bisa nyebutin nama. Kalau saya belum ketemu namanya. Nggak ketemu namanya kan. Dan nggak perlu kita cari juga. Jadi kalau orang bicara banyak yang sekarang nggak suka, kok saya menemukannya sebaliknya gitu. Tapi kalau misalnya approval rating naik dan turun, itu wajar Bang. Kalau lagi ada masalah ya agak turun dikit nggak apa-apa. Tapi nanti lagi ada prestasi dia naik lagi. Approval rating kan turun naik gitu. Yang penting approval rating jangan sampai di bawah 50%. Kalau di bawah 50% memang bahaya. Tapi sejauh ini kan approval rating di atas 60%. Jadi kan ini tanda bahwa meskipun dinamikanya luar biasa, meskipun isunya luar biasa, tapi sebagian besar masyarakat masih approve terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dan militan-militan pendukung Pak Prabowo ini pengikutnya banyak Bang. Bang Sulvan Lindan. Pengikutnya banyak. Ya pokoknya kita begini. Bahwa terhadap pemerintah ataupun terhadap presiden, kita kan loyal kritis. Nah, nggak apa-apa Bang. Loyal kritis kan. Bahkan kalau ada yang harus diperbaiki, ya ayo sampaikan aja kita perbaiki. Kita kan nggak anti soal itu. Gak ada masalah. Dan ada masalah itu. Beliau juga nggak bakal marah kok. Enggak. Bapak sama sekali nggak marah. Tuh ada kritis-kritis itu. Ya kan. Orang bilang pukul-pukul meja ini itu. Saya belum pernah nemu Bang. Kita 4 kali ketemu nggak ada itu. Ya belum pernah nemu kita yang kayak gitu. Dia makan Indomie, kita makan sandwich. Ya kan? Ya kalau misalnya adu argumen biasa, karena adu argumen kan biasa. Atau kita punya argumentasi di challenge Bang. Kan presiden itu bukan kertas kosong. Jadi ketika kita punya ide, bukan berarti kemudian ide itu bisa langsung tumpah di kertas kosong. Presiden ini buku tebal nih Bang. Betul. Isi bukunya udah hampir penuh nih. Kita harus punya argumentasi yang kuat untuk mengubah cara berpikir. Saya 3 buku dikasih 1 aja belum tamat-tamat. Nah. Ya makanya itu perbandingannya kayak gitu. Jadi kalau kita sih menganggapnya oke, serangan-serangan itu harus kita klarifikasi, harus kita jawab. Tapi bukan untuk dikhawatirkan. Gitu, bukan untuk dikhawatirkan. Cuman jangan kemudian juga bilang kita tone deaf kalau isinya caci maki. Kalau caci maki kita mau diskusi apa Bang? Ya nggak bisa lagi. Kalau sudah tuduh sana, tuduh sini, batalkan itu, batalkan ini, tolak itu, tolak ini, turunkan itu, turun itu, kita mau diskusi apa gitu? Gak ada jalan keluar lagi. Gak ada jalan Udah keluar, buntu. gak ada jalan keluar. Tapi kalau misalnya ini ada masalah, ini harus segera diperbaiki. Oh kita dengan senang hati tuh Bang.
Jawaban diskusi. Tapi kan kita juga ngeliat gejala sekarang bahwa ternyata orang yang mengkritik itu nggak mau diskusi memang. Sebagian ya. Iya, iya. Sebagian orang yang mengkritik itu nggak mau diskusi. Buktinya diusir-usirin. Datang wakil pemerintah katanya mana nih pemerintah nggak mau dialog sama kami. Begitu datang pemerintah mau dialog ke tempat dia usir. Iya. Kan nggak sekali dua kali, udah berapa tempat yang kayak gitu. Ya, jadi saya pikir memang orang ini perlu pertama tentu akal sehat, Ya. ya kan, hatinya panas boleh, Oh hati panas boleh. kepala dingin kan, sehingga ada bisa berdiskusi. Ada bisa diskusi gitu. Kalau kita lihat sekarang kan ini mau panas-panas semua nih. Jadi seolah-olah yang disebut dengan demokratis itu adalah ketika ada satu tuntutan kelompok harus segera diterima. Nah kalau mengataskan nama rakyat, oh rakyat ini banyak nih. Bukan berarti Anda datang satu kelompok kemudian mengatasnamakan rakyat, kemudian rakyat di belakang setuju semua nih. Mungkin rakyat yang lain berbeda kepentingan dengan yang kita suarakan. Kita kan harus agregasi ini semua nih. Kita kumpulkan. Nah itu kan fungsinya fungsi partai politik sebenarnya. Fungsi partai politik ngumpulin itu jadi agregator itu kan sebenarnya partai politik. Dan satu lagi, ini soal logika Bang. Tiba-tiba ada teman-teman akademisi LSM berani sekali mengatasnamakan rakyat. Padahal itu pikiran dia. Ini aspirasi rakyat katanya, padahal itu aspirasi dia. Kenapa saya bilang begitu? Karena sebenarnya yang paling berhak mengatasnamakan rakyat itu Bang, pemerintah Bang. Karena dia jadi pemerintah itu karena dapat suara rakyat. Ya, mandat. Dan itu mewakili rakyat dia jadi pemerintah. Kalau dia nggak dapat suara mayoritas rakyat, dia nggak jadi pemerintah dia. Iya. Sementara orang yang mengatasnamakan rakyat ini tadi, sebenarnya banyak di antara mereka belum pernah teruji memenangkan hati rakyat Bang. Belum pernah teruji itu bisa dapat dukungan rakyat. Tapi dia tiap sebentar mengatasnamakan aspirasi rakyat. Mbok ya jujur, ini aspirasi saya. Ini aspirasi kelompok saya. Ini aspirasi LSM saya. Jangan dikit-dikit mengatasnamakan. Lah iya itu. Rakyat. Mereka ini menyentuh yang namanya menuju orientasi kepada rakyat aja nggak berani. Iya. Misalnya kita ajak, yuk masuk partai politik, nggak mau. Iya. Alasannya partai politik korup. Ya kamu masuk dong, perbaiki kalau memang itu korup. Iya. Kalau nggak kan nggak ada solusi. Kalau Anda ngerasa sesuatu itu nggak benar, Anda ubah di situ. Kalau nggak kan hanya ngomel-ngomel aja kita di luar. Nah gitu. Jadi saya juga mau encourage juga, termasuk ini self correction juga ke dalam pemerintahan. Jangan takut juga kalau ada orang mengatasnamakan rakyat, pemerintah itu sebenarnya punya kredit, ya, punya legitimasi yang juga untuk mengatasnamakan rakyat. Karena ketika terpilih pemerintah ini, karena setelah berhasil menangkan hati rakyat kan, bupati, wali kota, gubernur, anggota DPRD, anggota DPR RI, sayangnya ketika jadi pemerintah kita takut mengatasnamakan rakyat. Ya. Seolah-olah. Nah berhadapan dengan orang yang belum pernah teruji menangkan hati rakyat, takut dia mengatasnamakan rakyat, kita yang takut. Padahal yang sudah teruji, yang sudah terbukti memenangkan hati masyarakat kan gitu-gitu. Itulah makanya kan mentalitas. Mentalitas. Jangan-jangan mereka mendapatkan itu juga dengan cara yang salah. Keliru kan. Bisa kan juga gitu. Ada sebagian kayak gitu. Sebagian begitu. Kalau dia yakin didukung sama rakyat, pasti dia melawan. Saya juga atas nama rakyat nih bicara gitu. Saya bisa bicara atas nama rakyat ini. Atas nama rakyat apa? Dari mana kau? Kan gitu. Dapilnya mana? Nggak ada konstituennya, kan repot. Bahkan sebenarnya kalau dalam demokrasi kan dia buat dirinya sendiri pun kita dengerin kok. Kan sah Bang, memperjuangkan kepentingan diri sendiri dalam demokrasi kan sah Bang. Menurut pikiran saya ini nggak benar katanya. Oh itu juga tetap sah. Nggak harus berdasarkan ini rakyat, kami mengatasnamakan rakyat ini tidak benar. Nggak harus begitu kan gitu. Mengklaim ya karena ada tujuan tertentu. Kan gitu. Dalam politik itu kan ada tujuan tertentu kan. Nggak usah disebutkan tertentu itu apa. Betul nggak? Dalam definisi ilmu politik kan pakai tertentu semua. Jadi mereka punya tujuan tertentu. Cuman tujuan ini tidak akan kuat, tidak akan
berhasil tanpa membawa nama rakyat. Nah, itu kan itu di sana, klaimnya di sana. Klaimnya di sana. Klaimnya di sana. Padahal kalau lebih jujur lagi bawa nama sendiri, kepentingan sendiri lebih sah kan, lebih didengar. Lebih didengar kok. Sah kok itu. Membawa pikiran sendiri ketika pikirannya valid, bawa pikiran sendiri juga sah kok. Ya katakanlah kayak Jumhur, nggak pernah kan dia bawa buruh-buruh itu kan. Iya. Pokoknya saya ketemu presiden, ngomong-ngomong aspirasi saya, nggak pernah dia bilang atas nama buruh di depan presiden misalnya kan. Tapi didengar kok Bang, didengar. Jangankan itu pengamat, misalnya pengamat ekonomi, dia berdasarkan analisis dia, didengar kok. Ya. Pengamat politik juga nggak pakai atas nama rakyat juga didengar kok. Podcast juga dengan nama rakyat didengar. Hah? Kan nggak pakai atas nama rakyat juga. Abang juga ngomong nggak pakai atas nama rakyat juga didengar. Nggak perlu. Ya kan? Kalau kita kan begini, kalau kita ide gagasan kita memang dirasakan oleh rakyat itu bermanfaat buat mereka, mereka dukung. Ya. Gak usah kita klaim. Ini kan sekarang di media sosial klaim semua nih. Kami sebagai rakyat gitu. Padahal ya sebagai dia aja nggak apa-apa gitu. Apakah benar, itu kan juga pertanyaan, apakah benar Anda sudah diskusi dengan rakyat kemudian Anda berhak mengatasnamakan rakyat gitu loh. Saya kan pernah ngomong begini sama kawan-kawan yang oposisi ini. Kalian kan bukan Nabi Musa. Ya kan? Bukan Nabi Musa kalian. Dan Prabowo bukan Firaun. Iya, iya. Ya kan? Apa susahnya sih ketemu berdialog dengan sehat, tapi dengan cara yang benar. Kalau kita mau ketemu presiden gini, ya nanti dulu itu pemaksaan namanya. Iya. Tapi kalau kalian kirim surat baik-baik atau lewat jalur tertentu mau ketemu dialog kan wajar. Dan pemerintah itu kan organisasi yang besar Bang. Nggak harus ketemu muka dengan presiden. Iya. Presiden punya pembantu. Punya organisasi, punya infrastruktur. Dan itu sangat besar. Anda bisa ketemu siapa aja. Ketemu sama penasihat khusus juga bisa Bang. Saya berapa kali terima aspirasi masyarakat. Kemarin saya terima asosiasi kepala desa Bang. Saya kan gak punya kewenangan regulasi padahal. Gak ada kewenangan eksekusi juga gak ada. Tapi mereka hanya butuh, kami mau menyampaikan informasi. Dan kami butuh channel-channel yang bisa kemudian supaya informasi ini bisa sampai ke pemegang otoritasnya. Ya kita dengerin Bang. Kan kita juga bisa jadi pintu kan. Bisa jadi pintu juga. Jadi yang bisa dijadikan jembatan, pintu lah untuk menyampaikan aspirasi ke pemerintah itu banyak. Gitu. Orang ya kan, sampaikan ke Bang Zulfan juga nyampe ke pemerintah. Kan ketemu Tuhan kan juga nggak bisa langsung, kadang-kadang harus lewat tawasul kan. Tawasul tabaru kan gitu. Itu memang dibilang itu. Ya dalam Al-Quran saya ambil contoh satu. Tuhan bilang ketika mereka yang berbuat dosa besar ya kan meminta ampun kepada Allah, kata Allah, niscaya kalau mereka lewat Rasulullah dan Rasul minta ampun untuk mereka, aku ampuni. Nah, jadi juga begitu dong. Kita kan ada prosedurnya. Ya kan? Kenapa mesti harus ketemu dengan presiden? Dan sekarang dengan adanya channel media sosial justru pesan itu bisa sampai Bang. Menurut saya Pak Dino Bang, mau orang suka atau enggak, saya nggak pernah antipati sama Pak Dino Patijalal. Tapi kritik dia on point. Kita bisa setuju, bisa nggak setuju loh Bang. Saya bisa setuju, bisa nggak setuju. Tapi dia nggak tiap hari, nggak tiap bangun tidur dia kritik pemerintah nggak. Dia nggak 3 kali sehari misalnya kayak minum obat kritik pemerintah nggak. Ada 1-2 momen yang dia merasa harus punya masukan. Mungkin dia nggak bisa ketemu orang langsung, dia tulis di media sosial. Tapi itu dibaca Bang. Itu dibaca, itu dipertimbangkan. Itu menjadi masukan yang berharga. Tapi kadang dijawab oleh pemerintah ya wajar kan Bang, boleh berdebat kan boleh diskusi meluruskan pikiran apa yang dipikirkan oleh Pak Dino kan juga boleh. Tapi intinya ketika direspon sekalipun, ketika kita bantah sekalipun itu artinya kan pesan dia sampai Bang. Kan kita baca. Kan gitu. Yang paling gak enak itu kan sudah ngoceh-ngoceh banyak-banyak gak direspon. Saya kira gitu. Beberapa pesannya Dino Patijalal bagus ya. Iya, maksud saya itu sangat bisa didiskusikan gitu loh.
dan konstruktif lah. Ya. Kita bisa setuju beberapa bagian, bisa nggak setuju beberapa bagian, tapi kan konstruktif. Jadi oke tuh menurut saya, nggak apa-apa. Gitu. Ya ini kan sebenarnya sudah ada model. Ya, kenapa nggak model ini dicontoh, kemudian digunakan untuk supaya pesan-pesan itu sampai kan? Nah, termasuk oke lah kalau Pak Dino kan tokoh Bang. Adik yang dari UI ini, wakil BEM UI ini, Fatima Azhara itu, dia kalau menyampaikan kritik kan tajam Bang. On point. Tapi bahasanya Bang, bahasa yang sangat-sangat decent. Bahasa yang sangat-sangat baik. Jadi kita mau diskusi, ayolah kita diskusi nih kalau begini. Ini diskusi kita. Kita bisa setuju berapa hal, bisa nggak setuju berapa hal, tapi ayo. Ada kemauan kita akhirnya untuk, kita mau dengar sampai dia selesai ngomong Bang. Oh iya gitu. Tapi kalau yang isinya caci maki, marah-marah, kita kan baru separuh jalan aja, kita nggak mau dengar lagi kan. Maksudnya memang itu nggak ada poinnya gitu loh kalau yang caci maki dan marah-marah gitu loh. Dan itu yang paling banyak sekarang ya. Gitu. Makanya saya pernah bilang kalau caci maki dan marah-marah itu bahkan di lingkungan terdekat kita ada. Makanya saya pernah cerita tuh waktu di Metro TV kemarin. Bahkan caci maki terhadap pemerintah itu dialamatkan ke kita pribadi. Kalau tetangga-tetangga saya tuh memang nggak banyak, cuma 4 orang 5 orang di grup RT itu masih maki-maki pemerintah tapi dialamatkan ke kita. Padahal kita tetangga-tetanggaan tuh tinggalnya hadap-hadapan rumah gitu. Tapi dialamatnya kan ke kita karena kita dianggap sebagai representasi pemerintah di situ gitu. Tapi saya nggak bisa diskusi Bang karena isinya caci maki. Karena isinya yang disebar tuh hoax. Lah, kita meluruskan sekali 2 kali mungkin bisa, tapi kalau tiap hari dia begitu kan? Ya. Karena kadang-kadang wawasan juga ya. Itu yang saya ambil contoh Nabi Musa lagi lah. Wah ini kita ngaji Nabi Musa nih. Ya, Nabi Musa ini kan nabi paling cerewet. Iya. Keras lagi. Cerewet, ngadu terus sama Tuhan kan. Musa, kau jangan cerewet. Ya kan. Datangin aja Firaun baik-baik. Gak usah marah-marah. Datang aja, ajak dia ngobrol dialog. Ya kan. Nanti kalau dia gak mau mendengar ucapan kau, urusannya biar sama aku. Tapi kau kan jangan caci maki aja, datang baik-baik ngomong. Itu ayat Quran kok. Akhirnya Musa datang, ya kan, diperintah sama Tuhan untuk dialog sama Firaun. Iya. Nah guru saya pernah ngomong hal yang sama itu Bang. Jangankan urusan duniawi, yang masih abu-abu mana yang benar mana yang salahnya. Jangankan untuk urusan politik, yang masih abu-abu mana yang benar mana yang salah. Bahkan semua bisa benar, semua bisa salah. Untuk urusan dakwah saja yang sudah jelas-jelas menurut orang pendakwah itu kan benar nih. Yang sudah jelas-jelas ada hitam putihnya, urusan dakwah aja dalam Al-Quran disebutkan kamu harus ngasih dakwah itu dengan hikmah. Bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Jadi dengan hikmah ada pengetahuan tapi disampaikan dengan cara bijaksana. Bahasanya harus dengan bahasa yang baik. Dan kalaupun harus berbeda pendapat, berdebat nih, harus berdebat juga dengan cara yang baik. Itu untuk hal-hal yang sudah jelas nih. Apalagi untuk hal-hal yang kadang-kadang kita bisa sama-sama benar, beda sudut pandang, bisa sama-sama salah. Untuk urusan yang abu-abu ini, sok paten, saya yang paling benar, kamu yang salah itu kan. Sebenarnya makanya saya katakan kalau kita waras, kepala dingin, semua bisa kita dialog. Betul. Gak usah kita perlu kita kumpul orang, ngundang orang terus kita pidato maki-maki kan. Apa ini? Ya kan? Nah, jadi perjalanan hidup saya juga mengajarkan kayak gitu Bang. Dulu kan waktu muda bahasa kita bahasa alam liar ini Bang. Tapi dengan bahasa alam liar itu saya ngerasa gak bisa meyakinkan orang. Justru lebih banyak kita punya musuh daripada punya teman. Lebih banyak orang yang sakit hati daripada orang yang mau bekerja sama dengan kita. Tapi setelah bertambahnya usia, pengalaman juga nambah, pergaulan juga nambah dengan senior-senior. Dan saya buktikan sendiri ketika kita misalnya walaupun berbeda pendapat, tapi kita menyampaikannya dengan cara yang tadi itu. Bil hikmah, cara yang baik, dan berdebat juga dengan bahasa yang baik. Lebih banyak orang yang convert Bang.
keyakinan politik nih, kita nggak bicara keyakinan agama nih. Tapi keyakinan politiknya bisa convert Bang. Karena mungkin hari itu dia nggak setuju. Tapi nanti malam dia pikir, kalau pikir-pikir, wah ada benarnya juga. Benar juga. Besok dia mungkin udah 70%, wah ada benarnya juga. 3 hari berubah pikiran dia. Dan saya udah ngalami ini berkali-kali Bang. Bukan sekali 2 kali nih, puluhan kali. Bahkan orang yang sering memaki-maki. Nah ini kejadian udah banyak sekali nih. Orang yang sering maki-maki saya di media sosial. Ya, tapi kan saya nggak tanggapi. Saya cuman kemudian tampil bicara, membahas itu misalnya, tapi dengan cara yang tidak menghakimi misalnya. Itu orang itu, ada satu kali ini cerita lucu nih, dia jualan nasi kebuli, saya beli nasi kebulinya, diantar langsung sama ownernya Bang, ke kantor, sambil minta maaf. Saya kan nggak kenal owner itu, tapi dia tahu saya yang pesan, dia antar langsung nasi kebulinya Bang. Dia bilang, Pak saya mengantar ini sambil mau minta maaf. Minta maaf kenapa? Karena saya beberapa waktu lalu bully Bapak. Saya nggak kenal Bang. Saya bully Bapak. Saya bully Bapak. Tapi saya lihat Bapak nggak marah, Bapak nggak ini segala macam. Terus Bapak pesan nasi kebuli saya katanya. Saya nggak kenal orangnya. Dia minta maaf. Saya salah Pak katanya. Saya rasa pikiran Bapak benar. Saya nggak tahu gara-gara beli nasi kebuli atau apa kan kita nggak tahu. Atau misalnya ketemu di stasiun kereta, ada orang yang pernah ngebully kita datang nyamperin duduk sebelah. Pak Hasan ya? Iya saya bilang. Perkenalkan nama saya ini. Saya nggak kenal dia Bang. Mohon maaf Pak, saya berapa waktu lalu maki-maki Bapak di media sosial. Minta maaf. Di bandara juga gitu. Pak, saya penulis disebutkan nama medianya. Saya penulis di media ini. Saya pernah mengkritik Bapak waktu Bapak jadi pejabat kepala PCO. Itu saya lagi acara Pertamina tuh. Di bandara disamperin, minta maaf. Tapi saya lihat Bapak tetap konsisten bicara ini dengan cara yang baik. Sekarang saya sadar tulisan saya yang salah katanya. Jadi ini pengalaman pribadi. Ya, jadi bukan. Nah, bisa juga sebaliknya Bang. Para kritikus itu ketika menyampaikan dengan cara yang proper, bahasa yang baik, kemudian on point, tidak ada urusan pribadi, nggak ada kebencian di sana, pemerintah dengar Bang. Pemerintah malah mungkin, oh iya, awalnya kita mau jalan kemana, kemudian ini kayaknya peringatannya bagus nih, kita ngikutin saran dia. Dan itu udah kejadian beberapa kali juga. Ada orang yang kasih saran yang baik secara terbuka, dengan bahasa yang baik, pemerintah dengar dan ikut itu. Nah, jadi sebenarnya kan orientasi atau tujuannya untuk menyampaikan sesuatu itu kan harus terukur juga kan. Betul. Tidak bisa dengan tadi itu caci maki, benci dan segala macam. Itu yang membuat keruh suasana. Dan orang kita nggak mau dialog. Orang dia sendiri keruh, kita berdialog sama dia tambah keruh kita. Iya. Makanya kita kan senang Faisal Assegaf itu kan dulu suka nyerang. Ya kan? Sekarang keras, marah-marah. Sekarang kan udah kelihatan objektif. Nah, sekarang kan ya itulah. Ya tentu ada sebab musabab latar belakang lah. Ya, tapi kan itu orang berubah pikiran kan ya, bukan sesuatu yang jelas kita lihat positif aja ya. Iya. Gitu. Jadi Ramadan Pohan juga luar biasa kemarin. Dia saat mendukung program MBG. Karena menurut dia itu program yang baik. Implementasinya perbaiki segera. Karena buat dia itu program yang sangat baik sekali. Orang saya kaget rencana saya datang tuh mau debat sama Ramadan Pohan. Tapi pas gitu saya dengar dia gitu, sudah beda Bang ini. Gak ada yang kita perdebatkan ini gitu maksudnya. Tapi oke lah, maksudnya saya ngerasa beliau bukan 100% mendukung. Tapi menurut saya 80% sudah dukung tuh. 20% kritik gitu. Kalau ke program MBG kan di mana letak salahnya? Yang salahnya kan pelaksanaannya menyimpang. Ya. Orang-orang yang dipercayakan untuk mengelola ini tidak amanah. Kan itu aja persoalannya. Dan orang yang tidak amanah ini harus disikat kan? Harus disikat. Itu aja. Nah sebenarnya dia tidak usah program. Saya nih coba makan di restoran-restoran di mall tapi yang kecil. Iya. Bukan mall kelas atas, bukan restoran kelas atas. 25.000 pakai ayam, pakai bakso, mie-nya enak, ya kan?
pakai tempe. 25.000. Itu dia sudah nyewa di mall tuh. Nah, nyewa di mall. Jadi kalau MBG ini sebenarnya 50.000 aja udah enak. Ya. 15.000. 15.000 kan, udah enak. Tapi di lapangan kan macam-macam bisa terjadi. Nah, kan? Standarisasi ini yang ya, kok saya heran lagi. Itu ke sini, itu ke sini, udah distorsi kan. Makanan juga begitu. Nah, yang jangan kita salahkan kepada yang programnya yang melakukan distorsi ini yang harus kita perbaiki. Kan memang yang harus diperbaiki. Ya. Para pelaksana ini yang harus diperbaiki. Ya kemarin itu kan Kodori sudah menjelaskan ada klasifikasi A, B dan C. Kalau A dan B itu dianggap sudah clear itu. Yang C ini kan masih diseleksi. Harus dievaluasi. Evaluasi lagi. Bagaimana? Jadi dan saya senang juga Bang, kepala BGN yang baru itu bicara kepada presiden dan presiden juga mengamini itu. Mengatakan bahwa Pak kita moratorium dulu ya Pak. Kita nggak usah nambah dapur dulu Pak. Kita evaluasi dulu nih satu-satu, kita peningkatan kualitas dulu. Yang ada terdaftar ini kita cek lagi satu-satu. Kita cek kalau yang sesuai standar jalan. Kalau yang belum sesuai standar kita upgrade sampai sesuai standar baru jalan. Jadi kita fokusnya ke kualitas. Ini kan perubahannya yang sangat mendasar. Bagaimanapun sebuah program yang kolosal kayak gini, yang massal kayak gini, skalanya luas, distorsi itu pasti ada. Tapi yang penting sekarang kan kita mau membuka mata bahwa ketika penyimpangan terjadi, penyimpangannya diberesin. Dan kita fokus kepada kualitas. Nanti kalau kualitasnya sudah bagus baru ada penambahan jumlah. Dan ini kan perubahan yang drastis Bang. Dan proses hukumnya juga gak main-main. Siapapun yang terlibat diangkut Bang. MBG ini kan bukan program hasil mimpi Bang. Bukan mimpi terus besok kita bikin program kan enggak. Ini juga bukan hasil wangsit gitu bukan. Tapi ini best practice yang sudah dilakukan oleh banyak sekali negara. Dan sekarang sudah lebih dari 100 negara yang menjalankan ini. Kan 2 hari ini Presiden ketemu dengan Perdana Menteri India menyambut nih. Nyambut di sana negara, dibawa ke Prambanan. India itu negara besar. Dia salah satu ekonomi terbesar di dunia hari ini. Tapi Bang, income per kapita India itu setengahnya kita. Pendapatan per kapita masyarakat India itu setengahnya kita itu sebenarnya. Dia gede kue ekonominya, tapi kalau dibagi 1, sekian miliar orang, per kapitanya kecil. Setengahnya kita. Artinya kita 2 kali lipatnya India. India yang setengahnya kita aja sudah mulai 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Jadi India merajai perusahaan-perusahaan high-tech, ya, perusahaan-perusahaan teknologi informasi, perusahaan-perusahaan research and data. Itu banyak produk makan bergizi gratis 30 tahun yang lalu. Jadi dia jadi ekspor para CEO perusahaan multinasional company kan. India yang setengahnya kita income per kapitanya sudah mulai 30 tahun yang lalu. Kalau dibandingkan dengan Jepang habis Perang Dunia Kedua, negaranya luluh lantak tahun 50-an, dia bikin undang-undang wajib kasih makan school meal program. Kalau dari Inggris mungkin kita telat 100 tahun lebih. Tapi kita lebih dulu daripada Australia. Australia baru mulai tahun 2025 setelah ngelihat Indonesia nih. Oh Indonesia bisa jalan nih segini. Nah dia baru 60.000 orang Bang. Kasih makan bergizi gratis, itu pun sebagian besar dari LSM. Kita sudah 60 juta orang. Ini bukan program ngarang. Ketua School Meal Program itu kota Milan Bang. Di Italia. Dan dia setiap tahun tuh bikin kegiatan sedunia untuk mengendorse negara-negara lain, kota-kota lain untuk memperlakukan school meal program di daerah mereka. Sudah lebih dari 100 negara. Jadi ini bukan program ngarang-ngarang nih. Nah, bukan program hayalan juga nih. Program yang sudah jelas dampak baiknya di 100 negara. Bahkan negara Afrika aja ada yang bikin ini. Bang Ghana bikin ini. School meal program. Tentu variasinya macam-macam. Cina juga bikin.
Nah, kita melaksanakan MBG ini, orang bilang janji politik benar. Tapi ketika Presiden Prabowo maju Pilpres, kan program ini nggak ditutup-tutupin. Iya. Maksudnya nggak disimpan di belakang, itu kan ditaruh di depan, dipajang di depan sebagai program unggulan dan semua orang tahu. Kalau ingat ke Prabowo Gibran, orang ingatnya makan bergizi gratis. Program yang paling diingat malah. Kalau kita tanya apa program pasangan Anies, mungkin orang nggak ada yang ingat sampai sekarang. Apa programnya Mas Ganjar, mungkin orang nggak ingat. Tapi kalau ditanya programnya Pak Prabowo, orang ingat makan bergizi gratis. Jadi ini nggak diumpetin. Jadi program ini sudah di-approve juga oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Jadi selain ini janji politik, program ini sudah di-approve oleh masyarakat Indonesia. Nah, kalau dalam pelaksanaannya ada masalah, pemerintah open. Ayo kita perbaiki. Kita kan nggak mendinai bahwa ada masalah. Ada masalah besar. Perubahannya fundamental. Perubahannya besar-besaran. Ada yang diangkut nggak? Banyak yang diangkut. Ada yang dihukum nggak? Banyak yang dihukum. Jadi kayak gitu. Itu cara kita untuk membenahi sebuah program yang menjadi wajahnya pemerintah periode 2024-2029. Nah, ada pertanyaan Bang kemarin. Kalau orang dekatnya presiden aja bisa korup kayak kepala BGN. Iya, apalagi yang jauh-jauh dari presiden kan nggak kepantau lagi. Tentu mereka lebih berani lagi korup. Itu logika setengah jalan. Sekarang saya balik. Kalau orang dekatnya presiden aja korup, disikat sama presiden, apalagi orang yang nggak dekat sama presiden. Kamu korup, kamu lebih disikat. Iya. Gitu. Ya yang dekat aja disikat kok. Ya apalagi yang jauh gitu disikat juga pasti kan gitu. Sebenarnya kan kalau kita lihat dari sudut pandang keseriusan. Presiden ini kan serius. Sangat serius. Ya. Berapa program unggulan itu udah jelas. Sekarang kan seperti pengusaha-pengusaha nakal yang under pricing, under invoicing. Itu kan mau dibenahi semua, ya kan? Cuman kan biasa kan sesuatu itu kan memang kalau sebagai kepala negara keluarkan statement dulu kan, baru nanti pelaksanaannya gimana? Itu staf, anak buah, menteri segala macam bekerja kan? Kalau dari presiden kan political will-nya yang disampaikan. Nah, jadi kalau kita lihat kenapa mesti ada keresahan, ya kan? Nggak usah ada resah. Kalau misalnya segala sesuatu masih bisa didiskusikan dan dibicarakan dengan enak, dengan santai, untuk mencari jalan keluarnya. Bolak-balik kan kepala Danantara dipanggil tuh. Kalau nggak ke istana, ke Himbalang kan, untuk membenahi ini bagaimana pelaksanaannya, jangan juga jadi penyimpangan. Kadang-kadang kalau nakal ya, kalau nakal kan staf-staf presiden yang dapat tugas itu kan bisa dia pelintir-pelintir kan. Presiden bilang A, dia bilang D kan gitu. Kalau enggak kan nggak masalah. Iya. Jadi khusus untuk penanganan under pricing, under invoicing, transfer pricing, memang kita sadar perlawanannya pasti keras. Pasti sangat keras. Karena kita berhadapan dengan kapital besar dan itu lintas negara, Bang. Jadi bukan hanya kapital lokal ini. Ini kapital global, lintas negara. Minimal itu kapital lintas negara. Pemerintah kan hanya ingin menegakkan mana yang menjadi haknya Indonesia. Bukan untuk bikin mereka rugi. Tapi jelas keuntungan mereka akan berkurang drastis. Karena selama ini mereka mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak proper. Harga belinya di Indonesia dimurah-murahin, jauh di bawah harga pasar. Dijual ke perusahaan cangkang mereka di negara lain, di negara tetangga misalnya. Nanti dari negara tetangga ini baru dijual dengan harga pasar ke buyer terakhir. Kalau keuntungannya di sini $100, mereka di luar perusahaan yang di luar itu bisa menikmati $600 per ton misalnya. Iya, masa kita yang
punya barang, ditanamnya atau digalinya dari perut bumi Indonesia, ya kan? Hidupnya dari air dan udara yang ada di Indonesia, ya kan? Kadang-kadang dapat modalnya juga kredit dari perbankan Indonesia. Ya masa keuntungan yang dibagi cuma 1/6 atau 1/5 yang didapatkan oleh perusahaan di luar negeri, perusahaan dia juga mungkin, tapi kan nggak keluar apa-apa. Nggak punya kebun, nggak punya ladang, nggak punya tanah, nggak punya galian, nggak punya segala macam, kok dia yang menikmati keuntungannya. Kita kan cuma mau adil. Keuntungan mereka berkurang, iya. Tapi apakah mereka akan rugi dengan ini? Enggak. Ya kalau biasanya mereka dapat $600 ya bagi 2 lah, 300 kan bisa juga, Bang. Iya. Atau 60-40. Nah, tapi memang kan tabiat kita begitu dalam ekonomi, Bang. Kalau selama masih bisa underpricing, semua di bawah tangan, bukan di bawah tangan samanya, di bawah harga yang sebenarnya, setorannya nggak harus setoran yang semestinya, ya kenapa kita harus kasih transparan? Makanya saya sering analogi, Bang, jangankan kapital lintas negara kayak gitu, tukang parkir on the street tuh, Bang, yang parkir depan jalan ini, kalau abang pasangin meteran itu, Bang, oh ya, protes mereka. Dirusaknya itu meteran, Bang. Betul. Itu baru yang kecil-kecil, apalagi skala kapitasinya sebesar itu. Jadi pasti akan ada perlawanan. Nah, cuman sekarang kan pilihannya kita mau menyerah dengan perlawanan itu atau enggak. Kalau kita yakin ini sesuatu yang hak, sesuatu yang benar demi bangsa Indonesia, ya kita udah tahan apa saja. Kita pasti diserang secara ekonomi pasti. Kita pasti ditekan secara ekonomi pasti. Apakah ada upaya-upaya juga menekan market atau nilai tukar? Mungkin saja. Why not? Tapi kan kita adu tahan napas. Kita yakin barang ini dibutuhkan dunia kok. Masa iya dunia nggak butuh batu bara, Bang? Masa iya dunia nggak butuh sawit? Masa iya dunia nggak butuh paduan besi misalnya? Kita butuh adu tahan apa saja. Nah ini sebenarnya filosofinya kayak gitu. Dan kita juga sadar, pemerintah juga sadar, pasti ada yang nggak suka. Gitu. Makanya kalau ada orang yang ngomong pemerintah ini nggak pro rakyat, ini pemerintah yang paling pro rakyat. Pemerintah yang menempuh sebuah risiko yang tidak kecil, berhadapan dengan oligarki, terus dibilang nggak pro rakyat. Ini pemerintah kurang pro rakyat apa hari ini? Presiden kurang pro rakyat apa hari ini? Berhadapan dengan kekuatan kapital lintas negara. Yang kalau mereka ngamuk-ngamuk tuh kadang-kadang negara gempa-gempa juga tuh, Bang. Mereka batuk gempa-gempa juga tuh sebuah negara gitu loh. Karena nilai kapital mereka luar biasa besar gitu. Tapi risiko itu diambil. Kenapa? Kita pengen hak negara ini dapat. Karena itu kalau misalnya itu kita bisa peroleh, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Peningkatan kesejahteraan terhadap guru misalnya, ASN misalnya bisa dari situ. Pembiayaan proyek-proyek yang selama ini harus mencari financing ke berbagai tempat bisa diongkosi, minimal sebagian bisa diongkosi dari pendapatan yang ini. Jadi negaranya, pemerintahnya lagi bertarung melawan kekuatan lintas negara, terus tiba-tiba ada yang demo bilang pemerintahnya nggak pro rakyat. Nah ini pemahamannya perlu diluruskan. Pengertian pro rakyat itu apa? Memang kita harus banyak melakukan ini ya, apa istilahnya dulu kalau ada mentor-mentor itu apa untuk menjelaskan kepada mahasiswa kan. Iya. Di briefing lah. Briefing, pemahaman. Karena jangan hanya melihat yang sekedar mampu dia pahami. Iya. Di luar itu kan masih banyak. Nah misalnya mau menerapkan pasal 33. Kan berangkat dari situ. Kalau mau menerapkan pasal 33 ya itu resikonya. Ya dan banyak yang nggak suka. Dan itu gajah-gajah itu, Bang. Bukan gajah itu, Bang. Itu ukuran dinosaurus yang kita lawan itu. Tapi mereka harus paham. Ini national interest. Dan Presiden Prabowo itu sering bicara soal statecraft. Bagaimana kita mendesain peradaban dan negara kita. Jadi statecrafting kita itu
berdasarkan realisme. Nomor satu itu kepentingan nasional kita, Bang. Jadi di atas semua yang kita kerjakan ini, tujuan soal national interest kita, kepentingan nasional kita. Nah kalau ada barang yang diambilnya dari bumi kita harus dapat pembagian yang proper. Itu aja. Yeah. Bukan berarti Anda nggak boleh untung, Anda boleh untung. Tapi jangan sampai Anda untung kita yang buntung. Gitu aja sih sebenarnya. Ya kalau mau bagi-bagi kan gampang. Iya kan. Sama-sama untung, kita cari win solution. Jangan mau makan sendiri lah. Iya gitu. Dan jangan diakali juga. Negara ini jangan diakali juga. Sekarang gitu. Begini, kalau mereka dapat 50%, baginya kan cuma sama keluarga. Iya. Kalau ini dapat 50%, bagi sama negara kan. Jadi itu yang harus dipahami. Iya. Jadi gitu. Saya melihat memang kalau kita baca di media sosial ya, pemahaman ini karena kurang dapat informasi dan penjelasan yang lebih jelas, atau mereka juga tidak mau cari, atau memang berpikirnya lebih pendek aja, Bang. Berpikir lebih pendek bahwa kalau yang peduli terhadap masyarakat itu adalah ketika misalnya masyarakatnya dikasih subsidi, masyarakatnya dikasih bantuan ini, bantuan itu, bansos, perlinsos dan lain-lain, atau yang semacam itulah. Tapi kan itu iya benar, tapi memperjuangkan hak yang menjadi milik kita bersama itu kan sebenarnya keberpihakan terhadap rakyat dan terhadap masyarakat gitu. Ada uang yang secara potensial itu harusnya jadi milik negara nih. Dan bisa digunakan untuk kemakmuran rakyat nih. Kemakmuran rakyat itu bukan harus dibagi-bagi maksudnya, tapi bisa buat pembangunan, bisa buat infrastruktur, bisa untuk proyek-proyek masa depan, energi yang sustainable. Jadi kita nggak bergantung lagi sama impor BBM misalnya. Untuk ketahanan pangan, kan banyak proyek-proyek untuk masa depan kita kan banyak. Nah, uang ini bisa kita gunakan untuk itu. Itu buat siapa? Untuk bangsa juga. Misalnya ketika pemerintah bicara ketahanan pangan hari ini, itu kan demi masyarakat, Bang. Harga gabah di tingkat petani kan bagus. Pupuk dapatnya gampang. Harganya juga harga murah. Produksi panen meningkat. 2 hari lalu, Bang, 3 hari lalu, itu Gubernur Lampung ke tempat saya, Bang. Kita bicara-bicara segala macam yang bikin dia happy itu di desa-desa. Jadi kan pertumbuhan ekonomi kita ya 5,5 kan selama berapa tahun terakhir. Tapi itu pembelian kendaraan negatif terus, Bang, di Lampung, turun terus. Tapi Januari sampai Juni tahun 2026 itu pembelian mobil terutama pick up naik 43%. Berarti hasil pertanian naik kan? Ya berarti kan punya uang sekarang orang di desa. Ini data yang dikasih sama Gubernur Lampung ke saya nih. Saya dikasih lihat tabelnya. Naik 43%, Bang. Sebagian besar nih pick up. Berarti dipakai untuk angkutan pertanian. Artinya mereka punya uang. Dan ada lagi kenaikan itu berapa puluh persen saya lupa. Alsintan, Bang. Pembelian alat-alat untuk pertanian, Bang. Mesin-mesin untuk pertanian naik juga, Bang. Naiknya juga naik tajam. Lo berarti punya uang. Lo artinya yang dilakukan pemerintah soal minimal harga gabah minimal segini itu efeknya besar terhadap petani. Pupuk harus potong mata rantainya, besar efeknya terhadap petani. Ada pompanisasi supaya sawah-sawah tuh nggak kering di musim kemarau, besar efeknya terhadap petani. Nah sekarang orang bilang kok beras mahal misalnya. Tapi kan harga gabahnya juga dijaga supaya seimbang. Bukan beras mahal. Kalau kita turunkan harga beras, harga gabah petani juga turun. Kita harus menjaga titik equilibriumnya harus kita cari nih. Di tempat yang kita masih sanggup beli, affordable buat seluruh masyarakat secara umum, tapi harga di tingkat petani juga baik. Kita harus cari titik tengahnya. Dan ini ikhtiar pemerintah hari ini. Petani-petani punya uang. Itu petani itu rakyat Indonesia bukan? Jangan yang selama ini rajin bicara-bicara itu jangan hanya dia yang mengatasnamakan rakyat, turun gak ke bawah? Ngomong gak sama petani? Petani itu bagian besar dari rakyat Indonesia bukan? Iya. Lebih baik gak hidupnya sekarang?
Dan Anda terjamin nggak secara keseluruhan, kita terjamin nggak pangannya? Ada kelangkaan nggak soal pangan? Dalam kondisi perang kayak gini, ada kelangkaan nggak soal pangan? Di Malaysia harga beras naiknya luar biasa. Di Jepang harga beras udah nggak karu-karuan. Di negara-negara yang biasa jadi produsen beras, mereka sekarang kesulitan untuk mempertahankan stok pangannya mereka. Indonesia sangat baik sekarang stok pangannya. Bahkan direncanakan nih kalau ada yang butuh-butuh kita kirim beras lah dikit-dikit gitu. Ada rencana begitu kan. Yeah. Dan sudah dilakukan dikit-dikit, kita udah kirim beras ke negara tetangga gitu loh. Jadi itu keberpihakan pada siapa? Itu keberpihakan kepada Red. Nah sekarang kita mau jujur gak ngitung yang kayak gini. Kita mau gak dengan berbesar hati masukin ini ke list. Jangan cuman yang kurang-kurang aja Anda list. Yang lebih-lebihnya tolong di list juga. Jangan cuma yang belum baik yang Anda list. Yang baik-baik juga di list juga. Supaya timbangan kita bisa adil gitu. Ada juga yang bilang itu kan kewajiban pemerintah. Jadi gak harus dipuji. Nggak mau dipuji. Pemerintah nggak fair aja lah. Nggak minta dipuji. Cuman minta dinilai dengan adil. Iya. Gitu. Oke. Hasan kita ini sudah Iya bang. 56 menit. Siap. Ya kan? Udah hampir 1 jam ya nggak berasa ya. Saya kira udah banyak sekali yang bisa diambil manfaat ya. Dari hasil dialog kita. Yang memang diperlukan oleh masyarakat, terutama oleh orang-orang yang selama ini memang berpikir negatif semata-mata kepada pemerintah. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan ini mereka bisa paham. Ya, semoga nambah sudut pandang, Bang. Nah, ya. Tidak untuk mendikte sudut pandang, tapi ditambah-tambah lah sudut pandangnya. Gitu. Dan kita tidak akan berhenti menjelaskan hal-hal seperti ini, kan gitu ya. Iya. Mungkin ada closing statement mau disampaikan? Nah, apa closing statementnya, Bang? Kalau saya sih selalu mengajak semua pihak itu, ya kalau kita bicara Dewi Keadilan tuh pegang timbangan kan. Nah timbangan tuh kedua sisinya harus diisi dengan adil. Yeah. Katanya kalau amal ibadah kita juga sama dosa ditimbang kan. Ditimbangnya juga dengan adil, gak cuma dosa yang ditimbang. Dan gak cuma pahala yang ditimbang. Nah sama kayak gini juga Bang. Yang baiknya tolong ditimbang juga. Jangan yang buruk-buruk aja ditimbang, yang baik juga tolong ditimbang. Nah kalau sudah Anda timbang, Anda masukkan ke timbangan, Anda bisa nilai secara keseluruhan pemerintahan ini di jalan yang benar atau enggak. Secara keseluruhan pemerintah ini cukup baik atau tidak. Biar enggak sumbu pendek kita semua Bang. Tidak menutup pintu untuk oposisi, enggak. Tidak menutup pintu untuk kritik. Karena bebas semua. Ya kan? Bebas semua kok. Bebas, tapi timbanganlah. Gunakan timbangan yang adil. Al-Mizan. Al-Mizan. Oke, terima kasih. Sama-sama Bang. Sama-sama, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.